Abdi mah di abdi dipapakeun bapakna WC taneuh kan walungan kan cai mah hiji nu matak cenah lamun keur caang bulan ilmu alami mah nya mun keur caang bulan teh cai laut naik 80% tubuh manusia itu air sok aya heureuy cenah caang bulan itu awewe hayang dikawin lain awewe semua makhluk hidup caina aktif rek lalaki rek hayam rek domba rek naon milu gandeng manehna lamun caang bulan cai laut wae naik komo deui jero mah atuh mangkreng rek disebutkeun aktif kitu nah di luhureun taneuh jeung cai aya angin jeung paling lama mungkin 2 bulan lagi baru makan. Nah biasanya kita membuatkan kompos ini di sini harapannya itu bisa jadi tabungan kompos kita. Jadi harapannya kalau misalnya yang di sini udah matang bisa kita pindahkan ke sini. Bisa kita pindahkan ke sini sehingga nanti embernya kosong. Kita jadi tidak berhenti ketika ember penuh kita nggak milah sampah lagi gitu. Tapi kita bisa ketika ember penuh kita bisa bikin bank mungkin per kata atau per RT atau per RW bisa kita kumpulin banknya komposnya yang udah jadi dan bisa kita pakai sehingga embernya nanti kosong lagi sehingga kita bisa terus melakukan pemilahan sampah ke depannya. Nah gitu karena ini biasanya sih umurnya 1 bulan. Nanti kalau umurnya udah 1 bulan bisa dipindahkan ke sini. Nah ciri-cirinya kalau kayak gini kan sampahnya masih banyak daunnya ya. Nanti ciri-cirinya kalau misalnya sampah komposnya sampahnya udah matang itu warnanya berubah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu udah tahu ya warnanya berubah jadi mirip tanah dan udah nggak terlalu bau. Nah bagusnya nanti setelah udah hampir udah mirip tanah kita bisa pindahin ke sini buat jadi media tanam buat tanaman selanjutnya. Selain itu ini juga komposnya masih terlalu basah, mungkin bisa ditambahin daun kering agar komposnya nggak terlalu basah. Mungkin yang di rumah-rumah itu bisa ngelakuinnya ya, ditambahin daun kering. Dan jangan oke, Sukasari atos Kartar Anur aya Kartar Anur nggak ada Cilembu ya. Terus ini yang baru masukin ke sini aja Yang baru masuknya kan ke tahap iya. Perwakilan aja ini berapa kali lagi kan Jadi perwakilan ya nanti berarti bisa berapa satu lagi nih sisanya 1 2 buatan kompos
Organik. Yang ini mah panggil suruh sini pada mereka. Oke. Kelihatan Purwadadi itu. Nah, kelihatan sampah Purwadadi aya. Jadi pupuk organik. Merapat Ya, oh siapa dulu? Pendui. Hartai pendui. Hartai pendui tak ya? Ya, sok. Oke, pada mulia. Pada mulia ya, pada mulia. Ya, praktek pembuatan kompos dari sampah organik Oke, sadayananya nanti menjadi pupuk. jadi kan udah pada megang buah ember gitu kan ya. Dari permasalahan sampah yang selama ini kan tahu yang namanya organik, anorganik kayak gitu kan. Ibu Lurah Yang dongkap. biasa yang jadi anorganik. Di sini itu kita yang apa aja sih yang harus kita sediakan gitu kan ya. Di depan teman-teman itu ada dua buah ember gitu. Ada dua ember, yang satu berlubang, yang satu tidak berlubang. Nah, sebenarnya nggak masalah pakai satu juga, gimana kreasi teman-teman aja. Karena yang menjadikan permasalahan sampah bau itu biasanya karena terlalu basah. Terlalu basah itu yang menjadikan bakteri baunya ada gitu. Makanya di sini kita melakukan pemisahan antara sampah padat, sampah cair. Ketika sampah cair bakal dicek ke DSO ke tempat gitu. Nah, komunitas PDG silakan beningan biasa ditanam nganggo kompos nutos didambel di masing-masing tempat gitu. Ditambahkan sarang buku kandang gitu ngajuan. Tamanep punten pangbukakeun dia perwakilan nya tong sadayana. Cek perwakilan candak hiji-hiji. Perbandingannya hiji banding hiji utami misalnya dena sagenggam etana sagenggam pakai sendok anggo tambah kita kayak misalnya yang namanya iya sagenggam bisa tapi kiram sih ya dua genggam ya sebenarnya di udara ini sendiri aja 7,6 itu adalah merupakan nitrogen tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, untuk dari itu biasanya namanya bakteri penambah fosfat. Jadi bakteri itu menambah fosfat di udara hingga mudah diserap oleh tanaman. Terus ada kayak bakteri baru fosfat yang bisa kita pakai PSP, KSP atau kayak gitu. Sama di dalam tanah ada namanya fosfat, tapi juga mudah membawa tanaman. Dengan memberikan bakteri ini lebih mudah diserap oleh tanamannya. Bakterinya punya makanannya. Nah, karena dalam penguraian ini tuh merupakan sampah organik hijau yang biasanya di dapur. Bakteri itu agar lebih tinggal lebih lama di situ dan membantu penguraiannya itu. Di sini kita membutuhkan yang namanya sampah coklat gitu. Sampah coklat itu apa aja sih sebenarnya, mau daun kering, mau serbuk gergaji atau apapun itu, dia akan lebih lama kan terurainya gitu. Nah, gantian. nah kalau misalnya kita udah punya sampah gitu ya, pertama itu kita lapisin dulu bagian bawahnya gitu. Kalau saat terlalu banyak, tapi untuk biar penyebaran bakterinya, maka itu tuh sampah-sampah itu gitu kan. Kita lapisin. Usahain jadi masukin sampahnya nggak terlalu banyak dibuka juga. Jadi sampahnya misalnya di sore hari gitu kan ya, udah beres masak, udah beres makan, terus kita tutup lagi si bakterinya kayak gitu. Terus kayak gitu sampai penuh. Jadi semakin kecil semakin bagus gitu ya.
Oh, benar. Sudah berjalan ya minimal di anggota Karang Taruna deh 20 orang 20 rumah lah. Nanti setelah kita udah 20 orang yang udah jalan, terus nanti kita bisa ngajak keluarga, terus nanti akan ada oversupply sampah. Kita akan belajar lagi ya, ada satu hal lagi yang belajar lagi itu yang mengakibatkan nanti perekonomian kita agak terbantu. Contoh kayak maggot. Ketika kita sudah bikin bank sampah, terus kita pupuk udah banyak yang oversupply, maggot, masukin maggot ke sana, ternak maggot. Hitungan maggot seperti apa? Hitungan maggot itu satu badannya, makanannya beratnya seberat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 10 kilo, berarti sampah yang dikasih buat makan buat dia itu 10 kilo per hari. Jadi kalau misalkan kita nih orang dewasa ini kalau menurut survei itu 0,4 per hari nyampah organik. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan dalam satu rumah ada 4 orang dewasa berarti kali 4, ada kali 5, kalau misalkan ada 5, kita bisa hitung. Jadi kebutuhan maggot di bank sampah itu berapa? Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan ini yang kan saya barusan belajar bareng-bareng sama kita ini diterapin. Kumpulin warga, ini satu ember kalau nggak salah kalau belinya banyak itu sekitar 15 ribuan. Apalagi kalau misalkan teman-teman dekat pabrik apa-apa itu bisa kerjasama sama pabrik itu. Jadi satu ember 15, berarti 2 ember 30 ribuan. Terus kan ini ada yang dipisah tuh karena apa? Karena dia kan basah nanti ngeluarin air lindi, air sampah. Nah air sampah ini pupuk ya Kang? Iya. Pupuk yang sangat bagus. Jadi kan Kang saya juga di Unpad saya ngeliat dia uji kualitas pupuk. Nah yang masuk ke Kang saya kebanyakan air lindi ya Kang ya? Iya. Air lindi. Kalau contoh yang ini ya, ini yang pakai keran. ya sama aja karena ini kan sama aja kayak gitu, cuman pakai apa ini? Pakai saringan aja dalamnya. Gitu. Jadi nanti kita punya 2 produk, ada pupuk cair, ada pupuk padat. Ya, kira-kira bisa nggak? Kita ajak warga untuk melakukan hal yang sama. Bisa kan? Dan sekarang alhamdulillah bisa bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka dengan Karang-Karang Taruna. Tempat kita mungkin akan menerapkan dan akan memberikan kegiatan yang positif untuk para pemuda-pemudi yang ada di desanya masing-masing. Dan alhamdulillah di Kampung Cipanaya ini telah ada mungkin supak jamur dari itu bonggol jagung, dari bonggol jagung yang telah berjalan mungkin hampir 1 tahun. Dan coklat kita sudah meliput. Nah sekarang mungkin Dieng ya jeung babe bukan tengilu menang rambutan ka babe we tapi saya sakarung di tukang jeung randa. Thank you for watching. Please like, subscribe and share my channel.